Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada Allah senantiasa kita bersyukur, dan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita senantiasa bersalawat. Ya, bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, jadi kita akan memulai pelajaran pada hari ini. Ya, sebelumnya silakan perbaiki cara duduknya. Terus saya absen. Ya. Saudara Dirham, Hadir. Radit Setiawan, Hadir. Nuril, Darmawan, Hadir. ya, hadir semua ya. Selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Doa dipimpin oleh Saudara Wawan atau Darmawansa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa ilman nafi'an. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartas sama awal arda bi nuri syamsatika wa qamarika. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Ya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memulai pelajaran pada hari ini. Apakah adik-adik sekalian mengingat pelajaran kita yang lalu? Masih seputar hidup tenang dengan kejujuran dan amanah. Kita sudah bahas mengenai kejujuran. Ada yang ingat? Tidak ada? Iya. Nah, jadi saya ulang. Jadi pelajaran kita kemarin yaitu kejujuran jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah sesungguhnya, dan apa yang diperbuat maka itulah sebenarnya. Kejujuran erat dengan hati nurani. Hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Nah, jadi orang yang jujur merupakan orang yang sidik, dan sidik itu salah satu sifat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna sidqa yahdi ila birri wa inna birra yahdi ila jannah. Nah, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga. Nah, jadi kita jika jujur merupakan salah satu bekal yang akan kita bawa kelak di surganya Allah. Nah, terus kita akan masuk pada materi kita yang akan dilaksanakan hari ini, membahas mengenai amanah dan istiqomah. Nah, ada yang sudah tahu apa itu amanah dan istiqomah? Ya. Belum ada? Belum. Belum. Jadi kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, amanah artinya percaya atau dapat dipercaya. Ya, amanah juga berarti pesan yang dititip atau disampaikan oleh seseorang untuk orang yang berhak. Orang yang berhak dimaksud ini orang yang diamanahkan. Misalkan Nuril diberikan HP dari Radit untuk disampaikan ke Wawan. Jadi Nuril harus membawakan apa yang berhak disampaikannya kepada orang yang berhak, yaitu Wawan atau Darmawan. Terus amanah ini erat dengan orang yang bertanggung jawab. Orang yang beramanah disebut orang yang bertanggung jawab. Begitupun sebaliknya, orang yang tidak amanah adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Sampai di sini sudah paham? Ya, paham. Ya, paham. Terus adapun dalil mengenai amanah ini, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin
akan dimintaki pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan dimintaki pertanggungjawabannya perihal rakyat yang dipimpinnya. Ya, adapun macam-macam amanah, amanah ini terbagi menjadi 3. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala, amanah terhadap sesama manusia, dan amanah terhadap diri sendiri. Ya, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala yang berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Terus amanah terhadap sesama manusia, yaitu seperti yang saya contohkan tadi, kalau kita diberikan sesuatu titipan atau ucapan untuk disampaikan kepada yang berhak, maka kita harus menyampaikannya. Terus untuk terhadap diri sendiri, amanah terhadap diri sendiri, yang pertama, kita dengan memelihara atau menggunakan segenap kemampuan kita untuk menjaga keberlangsungan hidup, kesejahteraan hidup merupakan salah satu dari amanah terhadap diri sendiri. Adapun hikmah dari perilaku amanah, yang pertama, dipercaya oleh orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan dan berinteraksi kepada sesama manusia. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik itu kawan maupun lawan. Yang ketiga, hidup akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tulis hikmah dari amanah. Pertama, dipercaya. Dipercaya orang lain. Kedua, mendapat simpati. Dan yang ketiga, hidup sukses. Ya, jadi bisa ditulis mengenai materi kita pada hari ini, mengenai hikmah dari perilaku amanah. Ya, selanjutnya setelah hikmah perilaku amanah, adapun perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama, menjaga titipan dan mengembalikan seperti keadaan semula. Yang kedua, menjaga rahasia. Ini merupakan hal yang penting. Biasanya dilakukan oleh perempuan. Jika temannya curhat, tidak boleh dibeberkan kepada orang lain, karena itu merupakan salah satu aib. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Jabatan adalah amanah dan wajib dijaga. Contoh, ketua kelas, jika diamanahkan oleh guru untuk memeriksa kerapian dari teman-temannya, ketua kelas wajib untuk memeriksa teman-temannya, tidak memandang bulu apakah itu teman dekat atau sahabatnya. Dan yang terakhir, memelihara semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti berupa umur, kesehatan, harta, ilmu, dan sebagainya. Nah, sampai di sini masih ada yang belum paham mengenai amanah? Paham? Nah, lanjut, kalau sudah paham,
kita melangkah ke istiqomah. Nah, istiqomah ada yang sudah paham atau sudah mengerti mengenai istiqomah. Ya, jadi istiqomah ini sudah menjadi hal yang familiar di telinga kita. Ada yang sudah tahu? Belum ada. Nah, jadi istiqomah berarti sikap yang kukuh pada pendirian dan konsisten dalam tindakan. Istiqomah adalah sikap yang teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam godaan dan cobaan. Sifat istiqomah ini ibarat batu karang. Jadi kita ini mungkin sudah tahu apa itu batu karang karena rata-rata tinggal di pesisir. Jadi batu karang merupakan tumbuhan laut. Nah, jadi istiqomah ini diibaratkan seperti batu karang yang di tengah laut. Nah, meskipun diterjang berapa kali oleh ombak yang deras, dia tetap kukuh, teguh di tempatnya. Misalkan contoh kita dilepas di tengah laut dan kita diterjang ombak, pasti kita bergeser bahkan hanyut dari tengah laut itu. Adapun ayat yang berdasarkan istiqomah ini, sesungguhnya orang-orang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Terdapat pada Quran surah Al-Ahqaf ayat 13. Jadi bunyinya innallazina qalu rabbanallahu tsumma istaqamu fala khaufu alaihim walahum yahsanun. Nah, jadi istiqomah juga ini merupakan hal yang sangat penting. Nah, seperti kita dalam menjalankan pendidikan kita harus istiqomah. Kalau kita hanya setengah-setengah, seperti kita cuma sekolah di SD terus tidak istiqomah terus ke SMP, maka kita putus sekolah, tidak bisa lanjut ke perguruan tinggi untuk mencapai cita-cita. Hikmah dari perilaku istiqomah. Adapun hikmahnya, orang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih. Seperti yang terdapat pada ayat tadi. Yang kedua, orang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan dunia karena ia tekun dalam menjalankan segala sesuatu. Yang ketiga, orang istiqomah akan selalu sabar menjalankan perintah, mendirikan salat, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin saya tulis atau tidak usah? Tidak usah. Jadi nanti bisa di searching atau cari di buku ya. Iya, Pak. Ya. Lanjut, kalau sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Lanjut. Paham. Ya, jadi paham, sudah paham. Ya. Terus perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Radit tahu perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari? Tidak, Pak. Belum tahu? Tidak. Ada yang tahu? Nuril? Belum tahu. Ya. Jadi perilaku istiqomah dapat diwujudkan melalui kegiatan yang pertama, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Ya, seperti misalkan Radit yang rajin sholat, ya, istiqomah dalam sholatnya meskipun dia berada di gunung misalkan, berada dalam keramaian, aktivitas semisal dia pergi sama teman-temannya bermain bola, dia menyempatkan waktunya untuk sholat. Itu merupakan salah satu bentuk istiqomah. Nah, yang kedua, melaksanakan salat pada
waktunya. Ya, seperti yang tadi. Yang ketiga, belajar terus-menerus hingga paham. Nah, jadi belajar terus-menerus hingga paham ini merupakan istiqomah. Nah, menjalankan pendidikan hingga perguruan tinggi juga merupakan istiqomah. Nah, dan menjalankan pendidikan merupakan amanah juga dari orang tua. Nah, kalian belajar di sini merupakan amanah dari orang tua kalian, dan saya mengajar di sini merupakan amanah dari orang tua kalian juga untuk mengajar kalian. Yang keempat, selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. Saya rasa sini sudah paham. Dan yang kelima, selalu menjalankan kewajiban dengan rasa senang dan nyaman tanpa ada rasa terpaksa dan terbebani. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya Pak, insya Allah paham. Tidak ada? Ya Pak. Tidak ada. Ya. Jadi mungkin sampai sini materi kita. Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, jadi materi kita hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah ini merupakan hal yang sangat penting dipelihara dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana kita harus jujur dalam kehidupan sehari-hari kita, menjalankan perintah orang tua kita, menaati amanah yang diberikan Allah, menaati amanah yang diberikan oleh orang tua kita juga, istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Ya. Mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, marilah kita sama-sama membaca doa sesudah belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, mungkin sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jadi terus belajar, nanti pulang di rumah pelajari materinya lagi. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.